Bangga bila dapat bersekolah di sekolah favorit. Karena hal ini memiliki satu kebanggaan tersendiri bagi para guru dan siswa yang bersekolah di sana. Tentu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Kupang, sebab memiliki nama besar sudah pasti didukung dengan fasilitas dan SDM yang mumpuni. Terpilih menjadi salah satu sekolah pusat keunggulan, SMK Negeri 1 Kupang mempersiapkan guru-gurunya untuk mengikuti pelatihan in-house training. Saat dijumpai di ruang kerjanya beberapa hari yang lalu, PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kupang, Inenga Aditanaya, menjelaskan bahwa, guru-guru yang berada di SMK Negeri 1 Kupang dituntut melek teknologi. Mengingat, kurikulum saat ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan pada sekolah tersebut. Dengan demikian para guru dituntut agar dapat membangkitkan literasi dan narasinya sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk mengetahui seperti apa sekolah pusat keunggulan tersebut, ayo, ikuti selengkapnya di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat mengikuti berita-berita terbaru di sini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini guru-guru kami ini masih sementara IHT in-house training untuk kurikulum pusat keunggulan. Ya, kebetulan SMK Negeri 1 Kupang pada tahun ini dipercayakan oleh pemerintah pusat menjadi SMK pusat keunggulan. Ya. Nah, sebagai pusat keunggulan sudah tentu harus dipersiapkan. Jadi kemarin guru-guru kita sudah dilatih kurang lebih, termasuk saya sendiri, kurang lebih ada 14 guru yang dilatih untuk komite pembelajar untuk nanti menyiapkan pembelajaran kurikulum SMK PK. Begitu juga nanti kegiatannya IHT kita menggunakan pola sinkronus asinkronus, artinya sinkronus itu langsung secara Zoom dunia maya kita menyampaikan materinya. Nanti asinkronus itu yang mereka mengerjakan tugas secara mandiri, ya dia luring, silakan nanti baru dipresentasikan hasilnya, tugas-tugas yang diberikan dikerjakan supaya guru-guru dibangkitkan literasi dan numerasinya, supaya membiasakan mereka membaca sebelum mulai pembelajaran. Nah, inilah merupakan salah satu paradigma baru yang nanti kita kembangkan kepada anak-anak kita. Kalau dulu kita berikan materi baru diberikan tugas-tugas. Kalau ke depan nanti pembelajaran kita adalah diberikan materi ini silahkan baca, temukan sendiri, diberikan pertanyaan, temukan sendiri. Kalau ada hal-hal yang nanti perlu ditanyakan baru guru menjelaskan. Nah, ini kita terbalik sekarang. Nah, itu pola strategi yang nanti, sehingga dengan demikian mungkin anak-anak bisa mengelaborasi, karena pembelajaran SMK Pusat Keunggulan itu difokuskan kepada siswa. Nah, oleh sebab itu kita lagi persiapan ini untuk anak-anak, karena nanti di kurikulum Pusat Keunggulan ini ada namanya materi mengembangkan ya dari materi yang sebelumnya, ada namanya profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita, itu kita bangkitkan bentuk karakternya sejak sekarang. Karena untuk membentuk karakter tidak bisa hanya 1-2 tahun, tapi butuh sejak mereka dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu nanti berpengaruh tidak dengan sistem pembelajaran? Akan berpengaruh. Nanti mungkin pola yang kita kembangkan di kelas 10 berbeda dengan yang kelas 11. Beda-beda ya? Iya, karena nanti sistemnya sistem blok. Ya, untuk yang kelas 10 nanti polanya sistem blok. Jadi artinya untuk kejuruannya dulu diberikan dalam 1-2 minggu, habis itu baru yang umum. Begitu. Ini kan perubahan kurikulum namanya. Ya. Mengapa harus ada perubahan ini? Karena kurikulum kan tidak sifatnya statis, dia dinamis, mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Lahirnya kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini menjawab tantangan dunia global yang harus dijawab.
Nah, mengenai bagaimana proses pembelajarannya, semua itu dikembalikan ke satuan pendidikan. Jadi kewenangan sekarang diberikan oleh pusat kepada daerah, di mana namanya kurikulum operasional sekolah (KOS). Itu disusun oleh sekolah sendiri. Mulai dari visi, misi, tujuan sekolah, kemudian model pembelajarannya, kemudian modul ajarnya, itu nanti sekolah yang merancang. Nah, dari pusat hanya memberikan strukturnya, kemudian profil pelajar Pancasilanya, kemudian pembelajaran, asesmennya dari pusat. Nanti kita yang elaborasi di satuan pendidikan untuk seperti apa, sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Ya. Nah, kalau dulu berbeda. Kalau dulu seluruhnya diberikan dari pusat. Jadi lebih enakan mana? Yang dari sana, dari pusat, atau kita buat sendiri? Kalau bisa ya kita yang mengelaborasi sendiri lebih ini. Artinya lebih. Karena kita bisa melihat, oh anak kebutuhannya seperti ini loh yang kita harus berikan pembelajaran. Sebab kalau misalnya tidak, nanti tidak match ya. Nah, jadi kemudian juga nanti kurikulum juga untuk SMK kita mengundang dunia usaha dan dunia industri, kurikulum mereka kita pakai, kita padukan dua kurikulum baik dari sekolah maupun dari dunia usaha dan dunia industri. Berarti dengan demikian sekolah harus kerjasama dengan dunia usaha ya? Iya, karena orientasi ke depan SMK itu apa yang menjadi kebutuhan Dudi, itulah yang kita ajarkan. Kan mungkin sebelum-sebelumnya link and match-nya belum dapat. Jadi sekolah buat kurikulum sendiri, di Dudi kurikulumnya sendiri, sehingga nanti apa yang diajarkan di sekolah tidak match dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, untuk sekarang kita harus link and match-kan dia dalam kurikulum. Jadi kurikulum bersama disusun, sehingga nantinya apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri itu yang kita ajar. Malahan nanti guru-guru kita bisa magang di Dudi yang memang menjadi prioritas. Begitu juga nanti dari Dudi bisa menjadi guru tamu di sekolah untuk mengajarkan ini loh yang menjadi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, ini loh yang diperlukan. Nah, itu saja yang kita tekankan, supaya anak bukan hanya belajar teori-teori itu, tapi anak bisa apa, sehingga pada akhirnya nanti kalau itu sudah terjadi link and match, istilahnya sekarang link and match 8+I, itu artinya nantinya tamatan-tamatan yang ada di SMK 1 bisa direkrut di dunia usaha dan dunia industri. Karena apa? Sudah match dia. Daripada mencari orang lain yang baru diajarkan, ini kan mereka sudah belajar dan tinggal diperkaya lagi. Nah, jadi seperti itu kedepannya kurikulum yang nanti kita bangun untuk SMK Pusat Unggulan ini. Apa yang menjadi syarat sehingga SMK 1 masuk dalam sekolah yang terpilih? Oh, memang kemarin ini agak berat juga syaratnya. Nah, kemarin kan kita yang pertama kita coba yang pariwisata, tapi gagal. Tapi itu tahap pertama, ada dua tahap nih kegiatan SMK Pusat Unggulan ini. Saya ikut tahap pertama, saya coba majukan pariwisata karena mendukung program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur berkenaan dengan wisata premium di NTT. Nah, ini kan kebetulan kita punya jurusan pariwisata, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil, mungkin sudah ada banyak dari sekolah-sekolah di luar Kota Kupang yang sudah masuk ke sana, tembus di pariwisatanya. Makanya strategi saya beralih, kalau begitu ya TKJ aja, teknik komputer dan jaringan. Nah, kebetulan teknik komputer jaringan pada tahun 2009, 2010 itu kan kita diberikan kesempatan dari direktorat untuk merakit komputer, CIREC, kemudian LCD, itu diberikan kepercayaan. Nah, kenapa kepercayaan sudah diberikan itu kita tidak tonjolkan yang itu? Makanya saya buat lagi, caranya harus buat video, Pak, video aksi, sehingga dari video itu dinilai kelayakan SMK 1 untuk bisa sebagai SMK Pusat Unggulan atau tidak. Kemudian dari hasil itu diseleksi oleh seluruh tim di sana. Kemudian ada jadwal wawancara. Saya bersyukur walaupun saya bukan kepala sekolah definitif bisa masuk
masih PLT bisa masuk sebagai SMK Pusat Unggulan, Betul. karena hampir sebagian besar sekolah yang dinyatakan lulus itu ya kepalanya definitif. Ya. Jadi impact dari SMK Pusat Keunggulan ini adalah nanti guru-guru ini diupdate ininya, kompetensinya. Dengan demikian Iya. guru-guru yang Bapak pimpin mereka sudah siap. Iya, dengan sendirinya siap. Dengan Karena sendiri. iya, dengan sendirinya tidak bisa tidak. Sekarang harus siap mereka. Harus berani berubah, mengikuti paradigma baru. Jadi tidak bisa lagi santai-santai seperti paradigma yang lama. Jadi harus ikuti perkembangan. Berarti pekerjaan tambah berat ya. Memang. Jadi ya dipilih sebagai SMK Pusat Unggulan itu bagi saya adalah berkat. Tapi di pihak lain itu adalah tanggung jawab besar. Kira-kira guru-guru mengeluh tidak sekarang? Ya tidak sih, maksudnya jalani. Artinya kita ajak bersama, mari kita berkolaborasi, saling dukung-mendukung. Kemarin guru-guru kita termotivasi. Bagaimana dengan guru-guru tua? Dan memang yang dilatih nanti itu adalah guru-guru yang di bawah 50 tahun. Nah, guru-guru tua kita tinggal sedikit. Sekarang banyak guru-guru muda. Jadi semangatnya, motivasinya luar biasa. Jadi guru, siswa, tenaga kependidikan harus melek teknologi. Kalau enggak melek teknologi ya dengan sendirinya tersingkir. Iya. Itu sudah zamannya, eranya sudah seperti itu. Kalau tidak bisa mengikuti, dengan sendirinya dia akan tergeser. Memang tidak terlalu berat ketika menghadapi sistem yang baru ini ya, IRT ini ya. Tidak. Akhirnya kalau dengan situasi mereka memahami teknologi karena kondisi COVID sekarang, Iya. Memang akan yang berat ketika mereka mempraktekannya. Iya. Sekarang Bapak ini bukan hanya guru dan siswa, orang tua juga melek teknologi. Melihat teknologi. Karena anaknya bertanya, kalau orang tua tidak tahu bagaimana mau menjelaskan kepada anaknya. Jadi dipaksa juga orang tua mengerti melek teknologi. Jadi sebenarnya kita dipacu untuk melek teknologi, hanya memang mungkin peran kita sebagai orang tua mengarahkan penggunaan internet ini kan dia terbuka supaya ke arah hal-hal yang positif. Itu saja. Baik. Memang ada positif negatifnya, tapi kita harus arahkan ke arah yang positif. Ini terakhir, mungkin pesan Bapak kepada siswa, kepada guru sekarang. Nah, untuk anak-anakku yang terkasih baik kelas 12 yang sementara PKL di dunia usaha dan di industri, tetap semangat, bermotivasi, berelaborasi, kreativitas, tanggung jawab harus Anda tunjukkan di dunia usaha dan di dunia industri. Itu tetap harus sopan santun, karakter yang baik harus ditunjukkan sebagai wujud pelajar Pancasila. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian anak-anak yang kelas 11, karena memang kita masih PPKM level 4, tidak memungkinkan untuk kita pembelajaran secara luring. Sekarang pembelajarannya secara daring dulu. Nanti kita akan lihat perkembangan pandemi di Kota Kupang ini. Kalau sudah mulai melandai dan pada akhirnya nanti hijau, mungkin kita bisa melakukan pembelajaran secara luring. Kita juga guru, siswa sudah rindu juga dengan mereka-mereka ini. Tidak, memang lebih enak kalau kita bertatap muka. Nah, cuma nanti mungkin tetap protokol kesehatan kita sudah siapkan. Masuk harus cuci tangan, jaga jarak, hand sanitizer. Kelas-kelas nanti kita akan semprot disinfektan. Kalau itu sudah siap semua, baru bisa kita melakukan pembelajaran secara luring, karena kesehatan di atas segala-galanya. Jangan kita mengorbankan kesehatan, karena kesehatan ini yang paling utama. Kalau sudah sehat, kita bisa berbuat apapun, bisa belajar di manapun bisa. Tapi kalau nanti sakit kan berdampak. Nah, ini nih yang kita prioritaskan. Jadi kita selalu, pemerintah menjadi acuan kita. Jadi kita, kalau pemerintah membolehkan, kita ikut. Kalau belum, kita tahan diri dulu. Supaya kita sebagai satuan pendidikan harus mendukung juga program yang dibuat oleh pemerintah. Supaya seirama, sehingga apa yang menjadi program pemerintah bisa terwujud. Mudah-mudahan kita semua berdoa, Tuhan menganugerahi kita, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia, keluar dari krisis pandemi ini secara bertahap. Dia melandai lah, yang pada akhirnya dari merah kemudian menjadi oranye, yang pada akhirnya nanti hijau semua.
Nah itu yang kita harapkan. Nah pada saat itulah mungkin pembelajaran luring bisa kita lakukan secara bertahap. Mungkin sip-sipan dulu seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak buat waktu dan Iya. kesempatan.